Assalamualaikum teman-teman. Kemarin kita sudah belajar cara membuat laporan laba rugi. Sekarang untuk laporan yang kedua, ini laporan arus kas. Kenapa laporan arus kas sangat penting ini? Karena kita jika hanya melihat laporan laba rugi itu kadang menipu teman-teman. Misalnya penjualannya sangat lancar atau penjualannya seakan-akan banyak tapi uangnya kok nggak ada. Uangnya nggak ada, ini kita bisa cek di arus kas. Bagi teman-teman yang ingin belajar bisnis dan lainnya, bisa like dan subscribe channel ini ya. Ya, kalau di laporan laba rugi kemarin ada 2 laporan. Untuk yang arus kas ini ada 3 laporan. Yang pertama ini adalah arus kas karena operasi atau istilahnya OJF. Nah, karena operasional ini untuk plusnya ini karena yang pertama ada penjualan tunai. Nah, jadi kalau yang nggak tunai nggak dicatat. Terus karena pelunasan piutang ini juga untuk plusnya ya. Kemudian untuk minus keuangannya ini karena ada pembelian tunai ya, dan ada pelunasan hutang. Ini misalnya penjualan tunai itu ada 200 juta, pelunasan piutang ada 40 juta misal. Kemudian untuk pembelian tunai misal 160 juta, pelunasan hutang ada 40 juta. Nah, coba yang ini untuk penambahannya ini kita jumlah. Untuk pendapatan dari OJF ada 240 juta. Untuk pengurangan dari OJF ada 200 juta. Dan untuk laporan dari OJF ini, jika kita kurangi 240 juta dikurangi 200 juta, ini masih ada plus 40 juta ya. Nah, jadi untuk laporan OJF ini plus 40 juta. Kemudian untuk yang kedua ini ada arus kas karena investasi. Atau ICF. Nah, untuk plusnya ini karena investasi karena ada penjualan aset ini misalnya kita ini usahanya percetakan, kita jual printer yang lama, terus kemudian ini minusnya karena beli aset, kemudian kita beli printer dengan spesifikasi yang lebih modern, lebih baru. Misalnya untuk penjualan aset kita memperoleh 40 juta, ini kita menjual printer lama yang sudah usang, dijualin, terus kulak lagi beli lagi printer yang baru, harganya 60 juta. Nah, ini penjual plus dikurangi pengurangannya ini, penjualan aset dikurangi beli asetnya ini. Untuk ICF nya ini minus
20 juta. Nah, untuk ICF-nya ini minus 20 juta ya. Kemudian yang ketiga ini ada arus kas finance ini atau FCF ini biasanya rahasia. Ini biasanya terjadi di perusahaan startup ya, misalnya Bukalapak, Tokopedia itu secara penjualannya itu mungkin nggak terlalu ramai dan bisa memberikan diskon gede-gedean. Dan uangnya dari mana? Biasanya uangnya itu dari sini. Plusnya ini karena ada investasi dan hutang ini bisa pinjaman dari bank dan lain-lainnya. Nah, biasanya ada investasi yang masuk ini ada 400 juta misal. Ada investasi yang masuk 400 juta. Kemudian untuk pengurangannya ini ada disinvestasi dan pembayaran hutang. Pembayaran hutang ini hutangnya di atas ini ya. Nah, untuk investasi ini jika ada investor yang mau menarik dananya keluar dari kepemilikan sahamnya, misalnya ini untuk minusnya ini misalnya 0. Nah, tapi untuk FCF-nya ini 400 juta. Nah, 400 juta. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sehat ini kalau bisa hidup dari OCF-nya. OCF ini. Kalau OCF-nya sehat, biasanya itu misalnya resto, percetakan dan lain-lain. Kalau OCF-nya sehat, banyak keuangan perusahaan juga sehat. Dan kalau untuk usaha di bidang startup dan lain-lain, biasanya itu untuk OCF-nya ini minus, malahan OCF-nya minus. Namun karena uangnya masih banyak, uangnya dari investasi ini masih banyak, jadi bisa bakar duit terus. Nah, strateginya seperti itu. Biasanya startup itu bakar duit terus. Jika konsumen atau pelanggannya sudah banyak sampai OCF-nya ini plus, biasanya startup itu pelan-pelan akan mengurangi promonya dan mengandalkan hidup perusahaannya dari OCF ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar bisnis dan ilmu marketing dan lainnya, bisa like atau subscribe channel ini ya. Terima kasih.